Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Dalam masalah tadi ya, apabila seseorang sholat ya, sedangkan dirinya sebenarnya hendak atau ingin membuang air kecil ya, atau kencing, atau juga BAB, dan juga atau sholat sedangkan makanan itu sudah dihidangkan. Bagaimana pandangan para ulama fikih? Sebenarnya dalam masalah ini kita lihat ada satu hadis ya, hadis yang sahih yang berbunyi ya, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha ya, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ya bihatrati tu'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Kata Rasulullah SAW, tidak ada solat, la solata, tidak ada solat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada solat bagi orang yang menahan buang air besar dan air kecil. Hadis riwayat Muslim ya, hadis ini ya dipahami oleh para ulama dengan pemahaman yang berbeda, sehingga melahirkan hukum yang berbeda, atau terjadi perbedaan para ulama disebabkan memahami hadis ini. Ulama pertama yaitu yang dikenal dari kalangan mazhab Zahiri ya. Jadi di samping kita mengenal mazhab 4 ya, kita ada namanya mazhab Zahiri yang diprakarsai oleh Imam Daud Adz-Dzahiri, lalu kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hazm dengan karyanya yang fenomenal yaitu Al-Muhalla. Menurut mazhab Dzahiri ya, berdasarkan tekstual hadis tadi la sholata ya, la sholata ada lam di sini ya, la nafi, maka mazhab Dzahiri mengatakan tidak sah sholatnya seseorang dalam kondisi ya makanan sudah dihidangkan ya, baik dia sedang sangat lapar atau menginginkan makanan tersebut, atau tidak sedang ingin sekali makan makanan tersebut, atau tidak lapar ya. Jadi mau lapar mau tidak, apabila seseorang sudah dihidangkan makanan ya, maka dia harus mendahulukan makanan. Kalau dia justru mendahulukan sholat, maka la sholata, tidak sah sholatnya. Lam di sini yaitu diartikan nafyus sihah, meniadakan kesohihannya. La sholata, la nya di sini la nafyus sihah menurut madhab Zahiri. Bahkan juga ini menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau memberikan pandangan masalah ini. Beliau mengatakan, apabila seseorang itu sudah dihidangkan makanan, lalu kemudian datanglah iqamah untuk adzan, untuk sholat, maka dia harus mendahulukan makanannya, jangan sholat. Kalau sholat dia mendahulukan sholat, maka tidak sah. Kecuali kata Imam Ibnu Taimiyah, dia betul-betul ya betul-betul sekali dia ingin makan ya, maka dia diperbolehkan dia untuk makan terlebih dahulu. Tapi kalau menurut mazhab Zahiri, dia ingin makan atau tidak, tetap harus mendahulukan makanan. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bagi orang-orang yang ingin makan saja, yang betul-betul sudah lapar, baru dia mendahulukan makanan. Tapi kalau dia nggak betul-betul lapar atau ingin makanan yang ia tuju itu, maka dia tetap mendahulukan sholat, kata Ibnu Taimiyah. Adapun menurut mayoritas ulama jamaah sekalian, menurut mayoritas ulama tentu sholatnya tetap sah ya, namun dimakruhkan, makruh saja. Makruh ini tentu mengurangi kesempurnaan sholat. Sebenarnya mayoritas ulama juga sama-sama menggunakan hadis tersebut, hanya memahaminya lafaz la sholata. Kalau madhab Zahiri, la sholata lamnya nafyus sihah, meniadakan kesahihannya. Tapi kalau mayoritas ulama, la-nya, huruf lam ini yaitu adalah la nafyul kamal, hanya mengurangi kesempurnaan sholat, sehingga makruh saja. Itu mayoritas ulama tentang masalah ini ya. Jadi kalau kita mengambil mazhab mayoritas ulama, boleh-boleh saja misalnya kita dalam kondisi menahan
buang air besar, buang air kecil, atau menahan lapar sekali makan yang sudah dihidangkan, kalau mayoritas ulama makruh saja, mengurangi kesempurnaan, ya seperti itu. Tapi kalau mengikuti mazhab Zahiri maka tidak sah sholatnya, harus dia mendahulukan makan, ya. Makanya dalam hadis kan fabda'u bil asya, maka dahulukan asya, itu makan, ya. Ini dua pendapat tentang masalah ini. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Masalah yang kedua yang saya akan bahas adalah sahkah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya, dan bahkan saya sering mendengar pertanyaan ini, ya, karena ini sebenarnya lahir dari keinginan kaum muslimin atau orang-orang yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ya. Tidak ada keraguan atau bahasanya tidak ada syubhat, ya. Khawatir ketika dia sholat ternyata tidak diterima atau minimal tidak sempurna. Sehingga kekhawatiran inilah mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau ada masjid yang di dalamnya ada kuburan, atau di sampingnya, atau di pas depannya kiblat. Kita akan bahas. Kaum muslimin rahimakumullah, masalah sholat yang di mana masjid yang kita gunakan untuk sholat ini ada kuburannya. Saya akan rinci. Pertama, apabila kuburannya berada di luar masjid, ya. Jadi ada masjid yang dibangun, lalu kemudian di luar, ya perhatikan, di luar masjid, ya, bukan di dalam masjid, di luar masjid ada kuburan. Tetapi kuburan ini ada tembok yang menghalangi atau pembatas, atau ada jalan. Misalnya masjid, jalan mau lebar, mau sempit, mau kecil, baru kuburan. Atau ini masjid, lalu kemudian ada tembok lain itu bukan bagian dari masjid, baru kuburan. Ini tidak ada masalah, tidak di perbincangan para ulama atau tidak dipermasalahkan para ulama. Hal ini sebagaimana disinggung oleh salah seorang syekh, yaitu Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, pernah mengatakan, apabila di arah kiblat suatu masjid, jadi ada masjid di arah kiblatnya ini ada kuburan, kata beliau, yang lebih hati-hati. Beliau mengatakan yang lebih hati-hati hendaknya antara masjid dan kuburan tadi yang pas menghadap kiblatnya itu diberikan batas atau pembatas atau penghalang berupa tembok lain, tembok yang bukan dari bagian masjid atau jalan, ya. Karena hal ini lebih hati-hati dan lebih utama, kata beliau. Dan agar sholatnya seseorang itu tidak terlalu tampak seolah menghadap kuburan. Jadi kalau nggak dikasih tembok lain atau nggak dikasih jalan, itu seolah khawatirnya orang sholat langsung menghadap kuburan, tapi hendaknya dikasih pembatas, kata Syekh Ibnu Baz. Jadi artinya bahwa jika kuburannya memang menjauh dari masjid tidak ada masalah. Bahkan beliau mengatakan, adapun jika kuburan berada di samping kanan kiri masjid, ini masjid baru samping kanannya, samping kirinya ada kuburan, atau di depannya pas tetapi itu ada pembatas, ini hukumnya tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan dan menjadi perdebatan para ulama adalah kaum muslimin rahimakumullah jami'an, yaitu adalah masjid yang memang betul-betul di dalamnya ada kuburan. Ini yang dipermasalahkan para ulama. Oleh karena itu dalam hal ini setelah kita cek ternyata ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Kalau bahasa kita sederhanakan, sahkah orang yang sholat di masjid yang di dalam masjid tersebut ada kuburan, atau ada kuburan yang nempel dengan masjid, misalnya di pas pelatarannya, ya, atau pas di dalamnya, atau pas di kiri kanannya yang itu sebenarnya masuk bangunan masjid, atau bahkan nempel masjid, tidak dipisah dengan jalan atau sekat. Ini yang diperdebatkan para ulama. Kita lihat beberapa pandangan para ulama tentang masalah ini, ya. Pandangan pertama atau pendapat pertama adalah sholat di masjid yang di dalam masjid tersebut ada kuburan. Pendapat pertama, hukumnya adalah makruh, ya, sholatnya makruh saja. Yang namanya makruh tidak membatalkan sholatnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan kalau ada orang sholat dalam masjid yang masjidnya ada kuburannya, menurut mayoritas ulama hukumnya makruh, ya. Ini juga pendapat dalam madhab Hanafiyah, madhab Syafi'iyah, juga salah satu riwayat dari madhab Imam Ahmad bin Hambal, dan juga riwayat dari Imam Malik. Jadi intinya mayoritas ulama memakruhkan saja yang orang yang sholat di masjid di dalamnya ada kuburan. Pendapat kedua, hukumnya boleh dan tidak makruh, ya. Yang kedua boleh nggak makruh.
Kalau pendapat pertama mayoritas ulama kan hanya makruh. Pendapat kedua boleh dan nggak makruh. Ini adalah pendapat yang masyhur di madhab Malikiyah, di madhab Malikiyah. Kemudian pendapat ketiga, hukumnya haram dan sholatnya batal. Jadi kalau ada orang sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, menurut pendapat ketiga ini maka haram hukumnya dan sholatnya batal. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madhab Hanabilah, ya. Walaupun ada riwayat lain dari Imam Ahmad, riwayat lain, karena biasanya ulama itu punya beberapa pendapat juga. Dalam riwayat lain dalam Imam Ahmad bin Hambal, yaitu haram tapi sholatnya tetap sah. Tapi yang masyhur di Hanabilah, madhab Hambali, haram dan batal sholatnya. Ya. Dari tiga pendapat ini kaum muslimin, yang saya ambil kesimpulan intinya bahwa setiap muslim tentu hendaknya berusaha ya menjauhkan kuburan dari masjid, ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, saya baca, tidak akan pernah bertemu di dalam Islam, ya, antara kuburan dan masjid, tidak akan pernah bertemu, ya. Walaupun pembahasannya juga panjang lebar, karena di sana juga ada argumen-argumen dari orang lain yang membantah atau menyanggah seperti kuburannya Nabi SAW, tapi tidak saya bahas di sini, ya. Tapi intinya adalah kita mencoba berusaha, ya, menjauhkan kuburan-kuburan itu dari masjid, ya, karena tidak akan bertemu antara masjid dan kuburan, ya. Bahkan, ya, ini adalah merupakan salah satu usaha saddud dzara'i atau saddud dzari'ah, yaitu adalah menutup, ya, pintu, ya, serapat-rapatnya atau berupaya mencegah dari hal-hal yang tidak baik yang merusak akidah kaum muslimin seperti penghormatan, pengagungan terhadap kuburan, sehingga hal ini semua akan menuju kepada kesyirikan. Hal ini sebagaimana juga disinggung oleh ulama dalam situs Islam, ya, web.net. Beliau mengatakan, seorang ulama, sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan tidak diperbolehkan, baik membangun masjid di area kuburan. Jadi nggak boleh orang itu ada area kuburan kemudian didirikan masjid, tidak boleh. Atau juga mengubur mayat, ya, ditaruh di area masjid atau di dalam masjid atau pas nempel di samping masjid, tidak boleh. Karena hal ini adalah mencegah, ya, perkara yang sangat besar, yaitu adalah kesyirikan, yang juga banyak hadis, ya, yang melarang tentang masalah ini, ya, seperti yang saya kutip salah satu hadis, ya, dari sahabat Jundab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidan ala afala tattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dzalik. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ingatlah bahwa seorang, ya, atau orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi masjid, ya, atau jangan jadikanlah kuburan menjadi masjid. Sungguh aku benar-benar melarang dari yang demikian, ya. Wallahu alam. Jadi ada pandangan para ulama, intinya kita harus mencoba untuk berusaha tidak menyatukan antara masjid dengan kuburan dalam rangka untuk menutup rapat-rapat pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Ini lebih afdal, lebih aula, ya, sehingga banyak ulama-ulama kontemporer di Arab Saudi mengambil pendapat Hanabilah, di samping mereka kebanyakan memang mengikuti mazhab Hambaliyah. Walaupun secara fikih tadi sudah saya katakan, kalau mayoritas mengatakan makruh, kalau Malikiyah mengatakan boleh tanpa makruh, tapi kalau Hanabilah haram, ya. Inilah hukum yang berkaitan tentang sholat di dalam masjid yang masjid tersebut ada kuburannya. Wallahu alam.